Pada pertengahan Mei 2022, warga desa Kaliputih, Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen dikejutkan oleh penemuan sesosok jenazah perempuan di sebuah ladang. Tidak ada identitas yang melekat pada tubuhnya. Tidak ada seorang pun di lokasi yang mengenalinya. Yang terlihat hanyalah seorang gadis dengan rambut pendek, mengenakan jaket hitam bertuliskan Bester Cold dan celana jeans biru. Di video ini, nama korban dan pelaku akan kami samarkan. F menjadi Via, RK menjadi Ricky, dan HS menjadi Hisa. Tubuhnya menunjukkan tanda-tanda kekerasan, sementara pada lehernya terdapat bekas jeratan. Saat itu, belum ada yang tahu siapa dirinya. Namun, beberapa hari kemudian, penyelidikan mengungkap bahwa gadis tersebut adalah Via, siswi SMP berusia 14 tahun asal Kecamatan Seruang, Kebumen. Dan yang lebih mengejutkan lagi, orang yang diduga menghabisi nyawanya adalah seseorang yang baru dikenalnya beberapa bulan sebelumnya. Narasi ini disusun berdasarkan pemberitaan sejumlah media, dokumen kepolisian yang telah dipublikasikan, serta hasil wawancara dengan salah satu saksi yang pertama kali menemukan jasad korban. Awal tahun 2022, Via berkenalan dengan seorang remaja laki-laki bernama Ricky yang saat itu masih berusia 17 tahun. Mereka berkenalan melalui Facebook, kemudian bertukar nomor WhatsApp. Percakapan yang awalnya hanya saling mengenal, perlahan berubah menjadi komunikasi yang semakin intens, hingga akhirnya keduanya menjalin hubungan. Selama berbulan-bulan, mereka hanya saling mengenal melalui layar ponsel. Pertemuan pertama baru terjadi pada Kamis 12 Mei 2022. Sekitar pukul 3 dini hari, mereka bertemu di alun-alun Kebumen. Ricky datang bersama temannya Hisa yang saat itu masih berusia 15 tahun. Sementara Via datang seorang diri menggunakan sepeda motor miliknya. Mereka kemudian berangkat menuju Waduk Wadas Lintang. Perjalanan itu ternyata tidak mulus. Menurut hasil penyidikan, di sepanjang perjalanan, Via beberapa kali memprotes cara Ricky mengendarai motor yang dianggap terlalu ugal-ugalan. Cekcok kecil sempat terjadi sebelum mereka akhirnya tiba di kawasan waduk. Di sana, mereka sempat berkumpul dan mengonsumsi minuman keras sebelum akhirnya pulang ke rumah masing-masing. Tidak ada yang menyangka bahwa itu hanyalah awal dari rangkaian peristiwa yang jauh lebih kelam. Keesokan harinya, Jumat 13 Mei 2022, mereka kembali bertemu. Lagi-lagi, lokasi pertemuan berada di sekitar Waduk Wadas Lintang. Perselisihan yang sehari sebelumnya sempat terjadi kembali terulang. Menurut hasil pemeriksaan polisi, Via bahkan sempat memukul perut Ricky ketika pertengkaran berlangsung di sebuah warung kopi di sekitar area Waduk Wadas Lintang. Di tengah situasi itu, penyidik mengungkap bahwa Ricky sempat membisikkan sesuatu kepada Hisa. Ia mengatakan ingin membunuh F. Ucapan tersebut saat itu tidak menghentikan perjalanan mereka. Bahkan, mereka sempat ditegur oleh pemuda sekitar karena terlalu malam berada di lokasi tersebut, sehingga mereka melanjutkan perjalanan menuju bendungan Pejengkolan. Namun, lagi-lagi mereka ditegur petugas keamanan dan diminta meninggalkan lokasi. Mereka kemudian menuju kawasan wisata Ketekan. Di sebuah WC umum di kawasan tersebut, menurut hasil penyidikan kepolisian, Ricky melakukan hubungan seksual dengan korban, sementara Hisa berjaga di luar memastikan tidak ada orang yang datang. Setelah itu, Hisa meninggalkan Ricky dan Via berdua. Keputusan itulah yang menjadi titik ketika seluruh rangkaian peristiwa berubah menjadi tragedi. Ricky membawa Via menuju sebuah ladang di wilayah Dusun Watu Gede, Desa Kaliputih, Kecamatan Alian. Di lokasi yang sepi itu, Ricky melakukan serangkaian kekerasan terhadap korban. Korban dijerat menggunakan tali hudi hingga tidak lagi mampu melawan.
Tubuhnya kemudian diseret beberapa meter. Setelah itu, korban mengalami penganiayaan berulang hingga akhirnya meninggal dunia. Setelah memastikan korban tidak lagi bernyawa, tubuhnya ditinggalkan di lokasi. Wajah korban ditutupi menggunakan jaket. Sebelum pergi, Ricky membawa ponsel dan sepeda motor milik korban. Ricky juga sempat menggedor warung sekitar pada pukul 5 pagi untuk membeli bensin. Namun, peristiwa itu belum benar-benar berakhir. Untuk menghilangkan jejak, ponsel korban dijual, sepeda motor korban dipreteli, plat nomornya dilepas, bahkan pelaku berencana mengubah warna kendaraan agar tidak mudah dikenali. Motor tersebut sempat disembunyikan di rumah Hisa. Sementara itu, Ricky melarikan diri ke Magelang sebelum akhirnya kembali ke Wonosobo karena kakinya infeksi akibat menginjak korban. Bahkan, pada tungkai kakinya masih tertinggal gigi via. Pagi harinya, Sabtu 14 Mei 2022, sekitar pukul 8, seorang bernama Sariman sedang mencari rumput untuk pakan ternaknya. Di tengah ladang, ia melihat sesuatu yang membuatnya berhenti melangkah. Sariman ternyata melihat sebuah kaki manusia. Ia segera memanggil warga lain dan melaporkan penemuan tersebut kepada polisi. Tim identifikasi yang datang ke lokasi menemukan adanya luka memar pada beberapa bagian tubuh korban serta bekas jeratan di leher. Namun, identitas korban masih menjadi misteri. Polisi kemudian menyebarkan ciri-ciri korban melalui media sosial. Seorang remaja perempuan dengan tinggi sekitar 154 hingga 155 cm, rambut pendek, kenakan jaket hitam bertuliskan Bester Cool, dan celana jeans biru. Unggahan itu akhirnya sampai kepada keluarga yang merasa ciri-ciri tersebut sangat mirip dengan anggota keluarganya yang belum pulang. Misteri identitas korban pun akhirnya terpecahkan. Korban adalah Via, siswi SMP berusia 14 tahun asal Kecamatan Sruweng. Penyelidikan kemudian bergerak cepat. Melalui keterangan saksi, barang bukti, serta penelusuran terhadap sepeda motor korban dan telepon genggam korban, tim Jatanras Polda Jawa Tengah akhirnya berhasil mengidentifikasi para pelaku. Pada 18 Mei 2024, Ricky dan Hisa ditangkap di wilayah Wonosobo. Ricky ditetapkan sebagai pelaku utama pembunuhan, sementara Hisa turut diproses karena membantu setelah kejadian, termasuk menyembunyikan kendaraan korban. Di hadapan penyidik, Ricky mengaku sakit hati karena korban sering berbicara kasar dan mengejeknya. Polisi juga mengungkap bahwa konflik di antara keduanya memang sudah terjadi sejak perjalanan menuju Wadu pada Selintang. Dalam penyidikan, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya sepeda motor, telepon genggam, pakaian, tali hoodie yang diduga digunakan dalam aksi pembunuhan, serta sejumlah barang bukti lain yang berkaitan dengan perkara. Karena pelaku dan korban masih sama-sama di bawah umur, proses hukum dilakukan berdasarkan ketentuan peradilan anak. Pelaku dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan ancaman pidana yang dapat mencapai 15 tahun penjara apabila kekerasan terhadap anak mengakibatkan korban meninggal dunia. Menurut desas-desus, setelah kejadian itu, pelaku mengalami stres. Ia merasa diganggu oleh sosok Via di sel penjara. Sementara TKP pembunuhan itu banyak dihindari warga sekitar karena banyak gangguan gaib, mulai dari suara hingga penampakan seorang perempuan yang meminta tolong. Sebuah perkenalan yang bermula dari media sosial, 2 kali pertemuan dan hanya berlangsung dalam hitungan hari, berakhir menjadi salah satu kasus pembunuhan remaja yang menyita perhatian masyarakat Jawa Tengah pada tahun 2022.